Tadi Pak, ketika pengguna jasa merasa ada tindakan masih kayak misal atau staf kita ataupun ada oknum yang merasa seperti memberikan kode, bolehlah atau apa dan bagaimana ketika beliau ingin eh, istilahnya memberi laporan atau mengajukan itu bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast KKP Podcast, Kantor Kesehatan Pelabuhan Podcast menuju WBK Nasional. Healthy people sekalian, seperti yang kita ketahui di tahun 2024 itu semua satuan kerja di bawah Kementerian Kesehatan wajib mendapatkan predikat WBK atau wilayah bebas dari korupsi. Nah, ini yang menjadi perhatian kita bersama, bahwasanya pada saat ini predikat WBK di Satuan Kerja Kementerian Kesehatan masih hanya atau baru didapatkan oleh segelintir UPT atau Satuan Kerja di bawah Kemenkes. Dan alhamdulillahnya kantor kita pada tahun 2020 kemarin telah mendapatkan predikat tersebut. Itu sebuah prestasi yang wajib kita jaga terus semangatnya mungkin ya dalam pembangunan wilayah bebas dari korupsi. Nah, sekarang kita kedapatan bintang tamu yang sangat relate dengan hal ini, yaitu Ketua Tim Wilayah Bebas dari Korupsi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Panjang ya. Bersama kita sudah hadir Pak Salim Daroni SKMM Hum. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Terima kasih atas kesediaannya sudah hadir di sini. Seperti apa lebih konkretnya kita lihat dan juga kita ikuti, Pak. Menurut Bapak sendiri, WBK itu lebih konkretnya artinya itu apa sih Pak? Apakah wilayah bebas berkorupsi atau seperti apa? Oke, baik. Terima kasih atas waktu yang disediakan untuk kami. Emang seperti yang disampaikan tadi, kebetulan dan kawan-kawan serta pimpinan saat ini mempercayakan kami atau saya sebagai Ketua BPK KKP Kelas 2 Panjang. Seperti yang disampaikan tadi, apa itu WBK dan bagaimana WBK di KKP Panjang, mungkin cuma sedikit kita awali. WBK itu adalah wilayah bebas dari korupsi. Jadi kita berharap dengan WBK ini KKP Kelas 2 Panjang jelas-jelas bebas dari korupsi. Amin. Itu sedikit gambarannya WBK itu. Ya. Dan perjalanannya untuk KKP Panjang bagaimana? Nah, ini sedikit kami sampaikan. Emang WBK itu bukan cuma kita dapat sertifikat saat ini juga, bukan. Perjuangannya atau pembangunannya itu sangat panjang. Kenapa kok dibilang pembangunan? Karena sesuatu yang berjalan terus-menerus, gitu tadi. Nah, kalau di KKP Panjang ini sedikit kami sampaikan, kita sudah mulai dari tahun sebenarnya peraturan mengenai WBK di Satker ini sudah lama. KKP Panjang khususnya Kemenkes itu mencoba dari tahun 2020 kita sangat komit. Awal tahun 2020 kita mencoba membuat komitmen bersama yang intinya itu kita khususnya karyawan-karyawati KKP Kelas 2 Panjang dipimpin oleh masih pada saat itu juga Bapak Marjunet, itu kita membuat komitmen bersama. Yakni seluruh karyawan plus instansi terkait atau lintas sektor. Jadi lintas sektor pun ikut ya Pak? Ikut di situ, karena di situ juga kita tahu pembangunan zona integritas tidak mudah dan harus dapat dukungan dari yang lain. Karena kalau kita pun sudah menyatakan tidak ada korupsi atau bebas dari korupsi, tapi masih ada orang lain atau lintas sektor yang memberikan gratifikasi atau yang lain, tidak akan berjalan juga. Karena pemahamannya berbeda ya Pak? Harus jadi satu. Makanya di awal tahun 2020 kita mencoba komitmen bersama antara kita menyampaikan bahwa sudah tidak ada gratifikasi korupsi di kita, instansi terkait pun juga sama-sama membantu dengan tidak memberikan
gratifikasi atau pemberian dalam bentuk apapun. Oh, iya. Jadi sejalan insya Allah dengan niat itu kita harapkan memang benar-benar zona integritas atau wilayah bebas korupsi di KKP kelas 2 Panjang benar-benar bisa terlaksana. Jadi semuanya saling support gitu ya. Betul. Jadi jangan cuma satu aja, satu sisi, karena korupsi atau gratifikasi itu kalau nggak ada yang memberi ya nggak ada, atau sebaliknya kalau nggak ada yang menerima, jadi kalau dua-duanya itu nggak ada yang memberi dan nggak ada yang menerima, insya Allah KKP kita bebas dari menuju WBK itu ya Pak ya. Dan kami lanjutkan sedikit karena tadi sudah disampaikan KKP Panjang telah mendapatkan predikat WBK Kemenkes. Nah itu kami sampaikan memang sedikit perjalanannya. Itu awal atau Februari 2020 kita sudah komitmen bersama itu tadi. Nah 2020 November kita dilaksanakan atau dilakukan penilaian oleh TPI. TPI itu adalah tim penilai internal. Ini masih di lingkungan Kemenkes. Masih Kemenkes ya Pak? Bukan eselon 1 kita. Maksudnya dari eselon 1 yang lain. Jadi bukan P2P aja, jadi sudah campur-campur dari seluruh Kemenkes. Pokoknya internal Kemenkes ya Pak? Internal Kemenkes tapi masih ada. Dan alhamdulillah pada November 2020 itu kita mendapatkan nilai dari TPI sebesar 84,89. Dan nilai itulah di atas 75 itulah kita berhak mendapatkan predikat WBK Kemenkes. Jadi di tahun November 2020. Alhamdulillah itu mulai dari sedikit gambaran apa saja yang dinilai. Jadi di kita itu dinilai mulai dokumen pengungkit, bagaimana dokumennya pembangunan. Kami sampaikan di sini bahwasanya pembangunan zona integritas di KKP kelas 2 Panjang itu dokumen pengungkitnya ada dari ketua WBK sampai Pokjanya, Pokja 1 sampai 6. Pokja 1 di situ manajemen perubahan, telah membuat agen perubahan, apa saja yang dilakukan. Itu sampai Pokja 6 itu pelayanan publik. Jadi pelayanan publik itu dinilai juga ada survei kepuasan pelanggan juga di situ. Nah itu setelah dinilai semuanya, plus TPI juga melakukan survei pengguna jasa. Setelah hasilnya dikumulatifkan itulah menjadi nilai kita 84,89. Dan sekaligus 20 November 2020 itu kita mendapatkan predikat WBK dari Kemenkes. Pada saat itu mau ndak mau, suka ndak suka, sesuai dengan komitmen awal, kita sudah memulai di kantor kita juga kita pasang semuanya kita ini bahwasannya kita harus mempertahankan predikat WBK ini. Jadi terhadap diri kita sendiri harus benar-benar sering pimpinan pun juga di acara-acara apa juga sudah mulai harus wajib menyampaikan bahwasannya kita sudah menerima predikat WBK dan itu harus kita pertahankan melalui pelaksanaan birokrasi yang bersih dan melayani ya Pak. Itu tadi ya. Nah itu pun juga kita sampaikan ke mohon bantuannya seperti tadi ke pihak-pihak terkait, pengguna jasa dan lain-lain, mohon bantu dengan cara itu tadi. Tolong untuk tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun. Jadi kalau dari pihak ketiga pengguna jasa sudah tidak memberi, kita pun juga tidak menerima. Dan insya Allah juga kalau masuk ke KKP Panjang, monggo di pintu masuk sudah ada di situ himbauan untuk membantu kami mempertahankan WBK dengan tidak memberi gratifikasi. Jadi mulai dari satpam pun tolong jangan dikasih uang parkir atau yang lain. Pada di kami sendiri juga sudah menyampaikan layanan kami sudah bebas dari pungutan dan yang lain-lain, tapi namanya niat itu tergantung sama kondisi juga kadang-kadang. Makanya dengan di lapangan ini, itu betul di lapangan itu. Dengan ini kami sangat menghimbau, sangat menghimbau kepada pengguna jasa KKP kelas 2 Panjang, mohon untuk tidak memberi. Dan itu sudah komitmen kami bersama. Dan boleh di situ ada kotak saran atau yang lain-lain. Kita tidak tahu namanya, kita juga banyak, ada 70 lebih pegawai kita. Siapa tahu masih ada yang walaupun sudah terpapar WBK, mungkin namanya orang masih ada khilaf atau apa. Mohon silahkan dilaporkan atau disampaikan ke kotak dan saran. Jadi disampaikan di kotak saran itu. Nah ini sedikit, terus dilanjutkan, ini kami sedikit lanjutkan.
setelah kita menerima predikat BPK ini, kita 2021 dicoba lagi karena ini pembangunan yang terus-menerus. Di 2021 kita mencoba untuk menilai ke BPK nasional. Nah itu kita dicoba untuk penilaian BPK nasional. Setingkat lebih tinggi dengan Kemenkes. Oh, oke. Nah, jadi ini lebih umum semua kementerian ya, Pak? Ya, kalau nasional ini seluruh emang ya predikat tertinggi WPK di Indonesia ini. Nah itu TPN atau tim penilai nasional itu yang menilai Menpan, KPK dan yang lain-lain. Dan itu sudah kami coba di tahun 2021 dengan semangatnya kawan-kawan itu tadi. Di 2021 mulai penilaian TPN. Dan itu diawali dari sekitar pertengahan tahun 2021 dilaksanakan survei persepsi anti korupsi. Itu melibatkan survei ke pengguna jasa. Pengguna jasa semua ya, Pak ya. Dan alhamdulillah di antara satker yang dinilai kita sebenarnya masuk memenuhi surveinya, hanya nilainya agak sedikit kurang. Jadi dari IPK yang distandarkan harus masuk penilaian TPN itu 3,6. Pada saat itu hasil survei kita, yang survei itu independen dilakukan oleh Menpan, hasilnya 3,5, kurang 0,1. Kekurangan nilai kita ya untuk kantor KKP. Kenapa kok itu kurang nilainya? Nah ini sebenarnya bukan kok karena kita tidak korupsi, kita sudah ada korupsi atau lain, mungkin bukan. Karena begini, survei itu dilaksanakan oleh Menpan ke pengguna jasa. Nah kita 2020 memang sudah mulai mungkin atau masih ada pengguna-pengguna jasa atau masyarakat ini begitu disurvei itu belum mengetahui atau ada informasi seluruh gitu ya. Informasinya itu mungkin belum. Makanya melalui ini kami sampaikan juga kepada pengguna jasa bahwasanya kita sudah bebas atau free dari apapun, termasuk pungutan liar atau yang lain-lain tidak ada. Kalau seandainya ada, monggo disampaikan melalui jalur yang ada. Di situ ada UPG, ada web kita, di situ menyampaikan kalau emang ada pungutan, monggo silakan. Dan melalui ini pun juga kami sampaikan karena rekomendasi dari tim penilai nasional sendiri itu merekomendasikan untuk memanfaatkan fasilitas media supaya sampai ke pengguna jasa. Jadi pengguna jasa akhirnya tahu bahwasanya KKP Panjang memang sudah WBK dan melaksanakan WBK secara penuh. Jadi melalui ini kami harapkan juga sekali lagi pengguna jasa dan masyarakat yang lain yang akan berkunjung ke KKP kelas 2 Panjang, inilah kami dan insya Allah sudah penuh mulai dari pimpinan sampai pelaksana mengaplikasikan untuk melaksanakan WPK ini. Dan harapannya itu tadi masyarakat semuanya tahu dan masyarakat juga membantu bahwasannya di kita memang sudah WPK ini. Dan insya Allah tolong bantuan dari kawan-kawan dan masyarakat juga. Tahun 2021 kita kurang 0,1, di tahun 2002 ini alhamdulillah kita kembali lagi dinilai oleh TPI untuk diajukan lagi menjadi WPK nasional lagi. Kami harapkan begitu ini TPI ini doanya semuanya kita masuk, nilainya masuk. Setelah nilainya masuk, kita dilakukan survei persepsi lagi karena persepsi anti korupsi itu bagaimana persepsi masyarakat terhadap KKP. Nah itu peran serta kawan-kawan termasuk media ini. Jadi pengguna jasa persepsinya kami harapkan dengan berjalannya waktu semakin naik, semakin percaya karena percayanya itu dengan bukti bahwasanya kita sudah tidak ada pungutan ataupun apa-apa lagi. Itu harapan kita dan memang itu kenyataannya. Monggo di-share semuanya ke masyarakat. Harapannya itu nanti tahun 2002 persepsi anti korupsi kita naik dan kita akan bisa untuk mencapai WPK nasional. Ya. Walaupun itu tadi tahapannya tidak mudah, memang perlu banyak kita lalui dan perlu banyak kita sosialisasikan. Kayak misal tadi Pak, ketika pengguna jasa merasa ada tindakan masih kayak misal staf atau staf kita ataupun ada oknum yang merasa seperti memberikan kode, bolehlah atau apa dan bagaimana ketika beliau ingin istilahnya memberi laporan atau mengajukan, itu bisa kemana aja Pak? Siap, ya terima kasih. Dengan adanya kita WPK di situ